Anak Tri Sutrisno Legend TNI Kunto Arif Wibowo tak jadi dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di balik pembatalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dinilai mengambil andil. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan pengamat politik Agung Baskoro pada Sabtu 3 Mei. Ia menilai ada andil Prabowo dalam pengembalian Kunto Arif ke posisi semula sebagai Pangkogap Wilhan I. Agung menilai Presiden ikut andil lantaran Prabowo adalah Panglima tertinggi. Pihaknya juga menyoroti secara teknis alasan pembatalan mutasi tersebut karena misadministratif. Agung mengatakan secara substantif kemungkinan lebih kuat alasan politis karena mengemuka anomali. Terlebih tentang perubahan keputusan mutasi yang begitu cepat. Hal itu terjadi di tengah Forum Purnawirawan TNI menuntut pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentunya kita tidak boleh jenuh dan tidak boleh lengah terhadap berita-berita yang tidak menguntungkan misi dakwah dan misi Islam dan umat Islam. Silakan Bung kameramen. Baik. Terima kasih Bu Alfian. Syukur kita alhamdulillah bisa syuting kembali Bu Alfian. Langsung saja Bu Alfian, saya mengamati channel YouTube sahabat Bu Alfian Pak Edi Mulyadi. Jadi ada yang namanya Jenderal Kunto ya, atau Legend Kunto. Dia tadinya mau dimutasi kemudian dibatalkan. Nah ini artinya saya melihat di narasi yang di Pak Edi Mulyadi bangun adalah apakah ini mungkin ada tangannya Jokowi. Nah mungkin di respon awalnya nih Bu Alfian, tadinya mau dimutasi lalu dibatalkan mutasinya, berarti kan ini ada tarikan adu kuat atau mungkin Bu Alfian punya bacaan lain. Silakan Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Secara fisik mungkin saya belum sempat berbincang dengan Mas Kunto Arif Wibowo. Tapi secara visi saya sudah memahami Mas Kunto atau Letnan Jenderal ya, daripada Bapak Kunto Arif Wibowo ini adalah sosok yang punya harapan besar untuk menjadi orang ada di pucuk kepemimpinan TNI kita. Saya harus mengatakan apa adanya karena beliau dari dulu, saya ingat betul sekitar 8 tahun yang lalu, saya punya pengetahuan bagaimana beliau mencoba melakukan deteksi dini terhadap hal yang membahayakan kedaulatan NKRI dan tumbuhnya ideologi yang pernah membahayakan dan merusak sejarah negeri kita, itu komunisme PKI. Yang kedua, di musim pemilu, Mas Kunto, saya menyebut beliau begitu, adalah orang yang juga mengingatkan untuk tidak bolehnya ada kecurangan. Dan ketika beliau menyebut kecurangan dengan kalimat yang sangat tegas, tidak boleh dilakukan, dan itu pun juga menimbulkan reaksi terhadap apa yang beliau katakan. Kemudian ketika ada kurang lebih 100-an, bahkan lebih ya, 140 total antara Jenderal Bintang 4, Bintang 3, dan Kolonel, ada 140-an orang, Bung kameramen, yang menyatakan 8 sikap. Dan sebenarnya ada 9. Tapi yang satu lagi mungkin nanti bisa dibacakan di bocor besar atau bocor halus atau di bocor-bocoran. Kata kuncinya, pemutasian beliau sudah menjadi sesuatu yang terpublikasi karena dilakukan oleh Panglima TNI, tapi kemudian dengan satu situasi subjektif maka berubah menjadi hal yang dibatalkan. Ini ada apa? Tentu kata kuncinya ada tarikan dua matahari kembar yang pernah diingatkan oleh Bapak SBY, jangan sampai terjadi di negeri ini. Begitu Bung kameramen. Baik, Bu Alfian. Dari dimutasi atau dicopot ya, kemudian dibatalkan pencopotannya, itu saja sudah jadi tanda tanya ya Bu Alfian, untuk Panglima TNI kita nih Bu Alfian. Arahnya kemana? Bahkan ada pengamat sampai mengatakan mutasi Legend Kunto dibatalkan, Prijonto nih nama orang yang ditanya, minta Panglima TNI lebih cermat lagi gitu Bu Alfian. Jangan karena ya
tanda kutip mungkin jangan hanya karena diperintah Jokowi dipindahin, ini kan aneh nih, jangan. Nah, Bu Alfian, selanjutnya adalah kalau kita ingat, walaupun waktu itu Istana sempat mengklarifikasi, kalau nggak salah itu HUT RI ya, jadi Jokowi terlihat tidak menyalami Trisutrisno. Nah ini kan kita nggak tahu ya. Nah tapi memang waktu itu ada fotonya Jokowi akhirnya nyalamin dan udah diklarifikasi sama Istana. Tapi sempat booming juga kan bahwa itu tidak disalami. Nah kemudian Bu Alfian, menurut saya dengan akhirnya bisa dikembalikan lagi, berarti kan ada perintah presiden atau orang yang berkuasa hari ini Bu Alfian untuk jangan melakukan hal tersebut. Menurut saya gitu Bu Alfian. Karena kan ada kekuatan besar gitu. Nah jadi mungkin di sesi tengah ini Bu Alfian, kok bisa Bu Alfian sekelas Panglima TNI keputusannya mencela-menceli. Nah, ini gimana Bu Alfian melihat ini, Bu Alfian? Ya, saya pikir ada hal yang perlu dibaca cukup lebih luas. Di samping keputusan itu sebenarnya membuat kegamangan atau kegugupan Panglima TNI. Yep. Siapapun namanya, Panglima TNI kah, Kapolri kah, pejabat-pejabat yang memiliki otoritas secara keamanan semuanya tidak lepas daripada binaan tanda kutip dari orang yang bernama Jokowi. Jokowi melakukan prakondisi pembinaan dan penegasan-penegasan yang kelihatannya harusnya dia lepas ketika dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian kebijakan-kebijakan itu bertubrukan dengan kepatutan seorang panglima TNI yang paling pucuk kan namanya presiden. Yep. Jadi presiden jelas mengalami bentuk pertelikungan, ditelikung dengan sangat norak, dan menurut saya Pak Prabowo harus semakin hati-hati, lakukan deteksi dini, periksa kiri kanan, periksa orang-orang yang dekat dengan Bapak yang sering memuji-muji berlebihan, dan periksa orang yang kalau di forum bersama Bapak banyak diam dan kelihatan menyendiri atau kegiatan terlalu proaktif, karena saya sangat yakin bentuk-bentuk yang berhubungan dengan kerja-kerja untuk melumpuhkan atau meluruhkan kekuasaan Bapak, menurut saya jadi sangat serius. Nah, kata kuncinya bahwa memang Jokowi bisa saya sebut dengan bahasa seorang yang pendendam. Ya, apalagi tadi ada memori bahwa dia pernah tidak mau menyalami Pak Trisutrisno. Ada dua hal. Pak Trisutrisno itu adalah ayahnya Mas Kunto, atau Mas Kunto itu adalah orang yang ikut bersama dengan ayahnya menjaga NKRI dari benih-benih haluan komunis PKI yang kelihatannya itu sangat terang ya, dengan beberapa sikap-sikap pemihakan beliau di beberapa kejadian-kejadian yang saya pahami. Jadi artinya di pernyataan tengahan ini menurut saya, oh ya satu lagi Bung Kameramen, adanya pernyataan sikap kelembagaan resmi dari PPAD, PPAL, PPAU, itu kan sebuah satuan daripada matra-matra yang ada di TNI, yang saya tahu betul ya. Mohon maaf ya, saya mohon maaf Pak Agum Gumilar. Pak Agum ini Bapak adalah orang yang dengan tegas menghujat Pak Prabowo sebelum musim pemilihan presiden 2019 dengan kalimat-kalimat yang tendensius, dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat, dan itu dinyatakan dengan terbuka di hadapan banyak petinggi-petinggi purnawirawan pada satu forum yang videonya sempat tersebar luas. Jadi saya ingin mengingatkan buat Pak Prabowo, orang-orang yang mungkin Bapak sedikit merasa agak agak berat kalimat-kalimat. Sesungguhnya kawan-kawan dari Pak Trisutrisno itu orang-orang yang sangat sayang pada Bapak. Betul. Ketimbang orang-orang yang kemudian mengadakan konferensi pers, saya tahu betul mereka terlalu banyak yang kena angin sejuk, angin sepoi-sepoi ya. Tentu saya tidak mungkin menyebut secara subjek, secara penamaan dan perorangan, tapi saya tahu bahwa dinamika yang terjadi itulah kerja-kerja tangan oligarki, tangan pemilik fulus, yang mereka memang punya kepentingan untuk tidak terjadinya kohesif. Jadi buat Pak Trisutrisno dan Pak Fahru Rozi, terus berjuang, jaga Indonesia, berdaulat, bersatu, TNI dengan rakyat, dan amputasi Fufu Fafa. Begitu pendapat tengahan saya. Iya, Bu Alfian.
kalau narasi yang dipakai oleh Pak Edi Mulyadi, Jokowi ini melampaui batas, Bung Alfian. Nah, makanya unik ya, atau aneh juga, atau langka ya, kalau sampai Panglima TNI taat gitu dengan dengan perintah mantan presiden. Ini aneh, Bung Alfian. Tapi mungkin gini, Bung Alfian, di kesimpulan akhir sesi kali ini, Bung Alfian, jika terbukti, Bung Alfian, Jokowi yang perintah copot anak Tri Sutrisno, bagaimana, Bung Alfian? Layakkah Jokowi menjadi musuh bersama? Kemudian juga tambahan, Bung Alfian, sesi akhir ini bagaimana, Bung Alfian, agar ide atau poin-poin yang nanti kita bahas lagi yang dari Purnawirawan itu akhirnya menjadi wujud, Bung Alfian, untuk memakzulkan Fufu Fafa. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Saya ingin masuk dulu respon terhadap Jokowi yang melampaui batas. Kalau dalam persepak bolaan, Jokowi itu offset. Nah, betul. Dan Jokowi itu sesungguhnya kena lampu merah, kartu merah maksud saya. Ya. Dan ini sudah terlalu jauh. Dan menurut saya perlu dibaca lagi yang lainnya. Apa saja tindakan-tindakan dia yang menyelingkuhi kebijakan Pak Prabowo di banyak hal. Kalau menurut saya keinginan dia untuk memenjarakan dan mempolisikan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga sebagai bentuk ketidakpatutan gitu ya. Iya, benar. Orang mau lagi disangkain berbuat kesalahan, lalu kemudian malah ingin membuat orang yang mempertanyakan mau ditangkap itu. Iya, benar. Itu kan dia ingin nanti kalau dalam ilmu main catur itu, Bung, nanti ingin ujung-ujungnya remis gitu yo. Dia ingin remis gitu nanti. Benar. Nah, ini permainan konyol gitu kan. Sebenarnya dia ingin nanti, nah kan, gua nggak salah kan? Iya. Walaupun gua nggak punya ijazah, lo jangan macam-macam tuh gitu. Kayak gitu. Nah, saya pikir itu yang jelas buat seluruh masyarakat. Mari kita lihat Jokowi bukan contoh yang baik. Jokowi adalah bukan contoh yang baik, orang yang cenderung berbohong, orang yang cenderung ngomong bolak-balik. Kita terlalu banyak kalau mengulang-ulang tentang apa yang dilakukan. Nah, soal Gibran, menurut saya perlu ditempuh pintu lain. Ya, pintu yang berhubungan dengan kesehatan, dengan pola hidup dia, dan kedipan mata dia, dan berbagai tanda-tanda yang perlu ditindaklanjuti. Mungkin saya usul data-data rekam medis yang pernah ada pada Gibran coba dibuka. Ada apa dengan kesehatan mentalnya? Ada apa yang berhubungan dengan kesehatan fungsi-fungsi yang ada di otaknya, di sarafnya, di fungsi-fungsi motoriknya. Saya pikir ini menarik. Jadi layak untuk ditempuh bagian itu karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kemungkinan Pak Prabowo akan berhalangan tetap atau berhalangan permanen atau berhalangan sementara. Karena kan kita melihat ya di beberapa kasus Pak Prabowo ke luar negeri, beliau tidak mendelegasikan pada Gibran. Itu kalau menurut kita sebagai masyarakat umum sudah kelihatan bahwa Pak Prabowo sebenarnya kalau bahasa Betawinya, gue tuh kagak percaya sama lo gitu kan. Yeah. Cuman itu tidak dikatakan. Jadi kata kuncinya Gibran game over. Gibran cukup sampai di sini dan kita katakan menghentikan Gibran merupakan amal soleh politik untuk para masyarakat Islam, masyarakat umum, masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia akan bersyukur kalau Gibran ditaruh di pada tempatnya. Letakkan Gibran pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.